Ketika Ibu Emma dan temannya setelah lari dari melihat suatu hewan yang berkepala manusia, ia lantas kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan membawakan cerita horror story lagi dari narasumber yang telah mengirimkan ceritanya ke email saya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Kisah dimulai dari Ibu Emma. Ibu Emma ini merupakan suatu karyawati di salah satu perusahaan. Ia bekerja di sebuah kantor yang cukup luas halamannya, dan kantor ini juga cukup bonafit. Ibu Emma ini biasa datang ke kantor tepat pukul jam setengah 5 pagi karena perjalanan Ibu Emma itu dari Jakarta ke Tangerang lumayan menyita waktu, dan Ibu Emma ini biasanya diantar oleh suaminya, sengaja berangkat dari rumah pagi jam 4, nyampe ke kantor itu pukul setengah 5 karena berbarengan dengan jadwal suaminya bekerja. Ibu Emma tiba di kantor pukul jam setengah 5 pagi, dan ia selalu datang lebih awal karena kantornya itu mulai beroperasi pukul jam 7 pagi. Ibu Emma ini biasanya ketika datang jam setengah 5 pagi, ia biasa sholat subuh dulu di kantor bersama suaminya dan satpam. Ketika itu Ibu Emma setelah sholat subuh beserta suaminya kembali tunggu di mobil, seraya sambil menunggu petugas kebersihan yang datang membuka pintu kantor. Ketika itu Ibu Emma nampak melihat petugas kebersihan yang bernama Surya. Petugas ini sudah datang tepat pukul jam 5 kurang. Ibu Emma dengan suaminya memperhatikan di mobil. Petugas ini atas nama Surya ini datang sambil membawa sapu dan membersihkan halaman sekitar selokan dekat kantor. Ibu Emma dan suaminya tidak menegur ketika itu. Ia masih menunggu di mobil sampai benar-benar pintu dibuka, baru ia turun dari mobil dan masuk ke dalam kantor. Ibu Emma memperhatikan Surya ini sedang membersihkan halaman sambil menyapu dan memakai seragam atau kaos warna kuning ketika itu. Ketika Ibu Emma memperhatikan Surya, tiba-tiba Surya kok langsung tidak ada gitu loh. Ibu Emma lantas berbicara kepada suaminya, "Ya, kok Surya cepet amat nggak adanya? Kemana ya?" Suaminya lantas menjawab, "Loh, Ma, bukan tadi ada sedang menyapu di situ?" "Iya, tadi ada di situ. Tapi kok langsung hilang ya?" sahut Ibu Emma. "Itu juga pintu kantor belum dibuka. Biasanya kalau dibuka langsung ke mobil saya memberitahu bahwa pintu sudah dibuka." Tak lama berselang, Ibu Emma terus menelepon Surya untuk memberitahu bahwa ia ingin segera masuk kantor karena suaminya ingin langsung bekerja kembali balik ke Jakarta. Karena tujuan suaminya adalah hanya untuk mengantarkan Ibu Emma ke Tangerang untuk bekerja. Ketika Ibu Emma menelepon Surya,
Surya tidak menjawab telepon dari Ibu Emma. Lantas, betapa terkejutnya Ibu Emma ketika melihat Surya muncul secara tiba-tiba dari musola wanita dengan menggunakan baju yang berbeda. Ketika itu Surya langsung membuka pintu kantor dan menghampiri Ibu Emma di mobil. Bu, pintu kantor sudah saya buka, sudah saya bersihkan. Silakan boleh masuk. Ibu Emma dan suami hanya terdiam. Seraya bingung. Kok cepet amat ya ganti bajunya si Surya ya? Ibu Emma lantas turun ke mobil dan suaminya pun lantas pergi kembali ke Jakarta untuk bekerja kembali. Di depan kantor, Ibu Emma masih penasaran dengan Surya ini. Ibu Emma lantas memanggil Surya kembali. Sur, sini deh sebentar. Apa Bu? Jawab dari Surya. Kau tuh cepet banget ganti bajunya. Tadi saya lihat kamu pakai baju kuning, kok sudah sekarang pakai baju abu-abu? Ganti baju tadi? Lah, saya dari pagi pakai baju ini Bu. Dari rumah saya pakai baju ini kok nggak ganti. Bener kamu Sur? Surya menjawab kembali. Iya Bu, emang ada apa sih Bu? Surya bertanya kepada Ibu Emma. Tadi saya ngelihat kamu lagi nyapu di sana, di dekat selokan yang besar, pakai baju kuning. Jam 5 kurang. Surya kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu Emma. Saya dari kantor, bersih-bersih kantor, langsung menuju ke musola perempuan dan laki-laki Bu. Saya belum menyapu sama sekali. Ibu Emma makin penasaran ketika itu. Ah, kamu yang bener Sur. Iya. Coba deh, kamu napak nggak sih Sur sekarang Sur? Saking penasaran Ibu Emma melihat kaki Suryadi. Benar napak. Bener ini kamu Surya. Iya Ibu, ini saya. Keesokan harinya Ibu Emma ingin pulang ke rumah. Ibu Emma seperti biasa absen, bergantian dengan karyawan yang lain. Sambil menunggu absen, Ibu Emma melihat ke kanan dan ke kiri. Ibu Emma melihat ada suatu ruangan di sana tuh gudang yang belum dikunci oleh Surya ketika itu. Pintu gudang itu terbuka. Tetapi ketika Ibu Emma perhatikan lagi, pintu gudang ini seakan-akan seperti ada menggeraki. Ia terbuka dan tertutup kembali. Terbuka dan tertutup kembali. Ibu Emma penasaran, kalau angin tapi nggak ada angin kencang. Saking penasarannya, Ibu Emma lantas mengajak temannya untuk mengecek ke dalam ruangan tersebut, ingin melihat ada apa sih sebenarnya di ruangan tersebut. Dan ketika Ibu Emma beserta temannya ke sana, nggak ada apa-apa, kosong. Ibu Emma lantas merinding sekali ketika itu, dan lantas Ibu Emma langsung menuju ruang absensi untuk kembali mengabsen dan pulang ketika itu. Beberapa hari kemudian, Ibu Emma beserta rekan kerjanya melakukan meeting di kantor. Kantor meetingnya itu bersebelahan dengan
laboratorium untuk membuat produksi. Dan ketika itu rapat dimulai siang hari ya. Ketika rapat sedang berjalan, Ibu Emma agak sedikit penasaran. Seperti ada seseorang yang mengeprint di belakang ruang rapat. Memang di belakang ruang rapat itu disediakan suatu alat printer dan perangkat komputer untuk melengkapi administrasi dalam hal meeting ketika ada yang kurang berkas-berkasnya. Saking penasarannya, Ibu Emma berbicara kepada rekannya, "Pak, itu di belakang siapa sih yang ngeprint? Dari tadi nggak selesai-selesai ngeprintnya. Emang selain yang ada di sini ada siapa di belakang?" Lantas temannya menjawab, "Ah, nggak ada siapa-siapa di sana, Ibu Emma. Tapi itu ada yang ngeprint loh." "Iya, ada yang ngeprint. Saya juga mendengar dari tadi, makanya saya penasaran gitu loh." "Lah, Bapak penasaran kenapa nggak bilang? Diem aja." "Bukannya nggak bilang, Bu Emma. Saya cuma nggak enak. Takutnya nanti ramai suasananya." "Ah, kau nih ada-ada aja. Coba cek sana. Ada apa di pojok sana? Siapa?" Ketika itu teman Ibu Emma tidak berani untuk mengecek. Tapi Ibu ini masih penasaran. Dan akhirnya Ibu Emma meminta izin kepada teman-temannya untuk mengecek siapa sih yang berada di belakang ketika itu. Ibu Emma pun lantas ke ruang kantor pojok di ruang meeting tersebut. Dan Ibu Emma melihat mesin printer tersebut memang benar-benar menyala. Tapi tidak ada orang yang mengeprint di sana. Kertas terus keluar dari mesin printer. Ibu Emma kaget dan mengambil kertasnya. Ini kok nggak ada gambar sama sekali ya? Siapa yang ngeprint gitu loh? Lantas, Ibu Emma penasaran ketika itu. Ketika Ibu Emma mengambil kertas satu lagi yang sudah di-print, betapa kagetnya Ibu Emma. Di kertas itu ada gambar orang berbadan besar, berjubah putih, tanpa kepala. Dan yang membuat kagetnya lagi, di kertas selanjutnya itu ada bercak-bercak darah yang muncul atau tampil di dalam kertas tersebut. Padahal setahu Ibu Emma, ini printer tidak ada warnanya. Sontak Ibu Emma kaget ketika itu. Dan langsung Ibu Emma mematikan printernya dan kembali ke ruang meeting. Di ruang meeting, Ibu Emma ketika selesai meeting berbicara kepada rekan yang tadi menanyakan mengenai printer menyala tersebut. "Pak, ini loh gambarnya." "Astagfirullahaladzim, Ibu. Udah buang. Itu gambar gak penting banget. Buang. "Loh, buang? Piye ini? Ini gimana jadinya?" "Udah buang aja, Bu." "Ya situ aja lah yang buang." Akhir gambar itu dibuang. Selang beberapa hari kemudian, Ibu Emma mengontrol terhadap produksi. Ibu Emma ke lab untuk melihat produksi dari para karyawannya apakah benar-benar baik atau tidak. Karena Bu Emma ini bekerja dalam suatu lingkungan obat-obatan ya. Jadi ia selalu bergelut dengan lab. Nah, di lab itu Ibu Emma melihat ada suatu tempat yang kosong, di mana karyawan itu ternyata setelah Ibu Emma telusuri tidak masuk karena sakit. Ibu Emma lantas menghampiri tempat atau slot ya laboratorium tersebut yang kosong.
Ibu Emma kaget. Ketika Ibu Emma melihat slot lab itu yang kosong, Ibu Emma melihat ada suatu hasil pekerjaan yang dikerjakan seperti seseorang mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan gitu loh. Ibu Emma bertanya kepada petugas yang samping, "Bu, ini ibu yang mengerjakan ditaruh di sini. Jangan taruh di sini. Digabungkan saja dengan punya ibu. Langsung masuk ke packing." "Oh, bukan Ibu Emma. Itu bukan saya mengerjakan. Punya saya semua sudah saya taruh di kardus. Ini bukan punya saya." "Loh, ini punya siapa?" kata Ibu Emma. "Wah, saya nggak tahu Ibu Emma." Lantas Ibu Emma pun penasaran ketika itu. Ini siapa ya yang mengerjakan? Alhasil Ibu Emma keluar dari ruang lab tersebut dan membuat penasaran sekaligus merinding. Akhirnya Ibu Emma keluar. Hari itu Ibu Emma pulang bersama rekannya agak malam karena ada sesuatu yang harus dikerjakan dan harus dilemburkan. Ibu Emma lantas ketika selesai ingin pulang, siap-siap untuk mengabsen, Ibu Emma lantas menuju ruang absen. Di perjalanan menuju ruang absen, Ibu Emma bersama temannya itu melihat ada sosok hewan atau binatang berkepala manusia. Loh, kok bisa seperti itu? Ibu Emma kaget ketika itu. Ibu Emma dan temannya langsung kabur dan lari terbirit-birit. Ketika Ibu Emma dan temannya setelah lari dari melihat suatu hewan yang berkepala manusia, ia lantas kembali menuju ke tempat absensi seraya ingin absen pula. Ketika Ibu Emma sedang melakukan absensi, tiba-tiba di sekitar tempat absensi itu bau kentang dan bau kue itu menyengat sekali. Dan ada suara perempuan sedang menangis. Ibu Emma lagi-lagi merinding yang bukan main. Apalagi temannya. Teman Ibu Emma pun sambil menangis memeluk Ibu Emma. "Emma, gua takut. Ayo lari kabur." Akhirnya mereka pun keluar dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai sini dulu cerita dari Ibu Emma, karena masih banyak sekali cerita dari Ibu Emma yang ingin saya sampaikan nanti. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Assalamualaikum.